Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas mengenai upacara adat Rambu Solo. Simak videonya ya. Kelompok 4 Niluh Darmayanti DS023016, Putu Wanti Diani Ari DS01230019. Latar belakang: Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak budaya. Salah satunya adalah budaya masyarakat Toraja, yaitu budaya adat Rambu Solo. Kebudayaan tersebut tercipta sejak dahulu dan menjadi kebudayaan turun-temurun yang masih dilakukan dan dilestarikan oleh masyarakat suku Torajam. Upacara adat Rambu Solo dikenal sebagai upacara pemakaman yang mewajibkan keluarga almarhum membuat sebuah pesta sebagai tanda penghormatan terakhir pada mendiang yang telah pergi. Pokok pembahasan: 1. Pelaksanaan upacara adat Rambu Solo. 2. Makna upacara adat Rambu Solo. 3. Nilai-nilai dalam upacara adat Rambu Solo. Pelaksanaan upacara adat Rambu Solo. Upacara ini merupakan ritual kematian yang mencerminkan penghormatan mendalam kepada leluhur dan orang yang meninggal. Diawali dengan nuansa berkabung, keluarga dan pelayat mengenakan pakaian hitam sebagai tanda duka. Setelah kebaktian, prosesi dimulai dengan pengangkatan peti jenazah menuju tongkonan pertama, yaitu rumah asal keluarga. Di sini dilakukan penyembelihan kerbau secara khas, yakni hanya dengan satu tebasan, yang dagingnya kemudian dibagikan kepada pelayat. Jenazah kemudian dipindahkan lagi ke tongkonan kedua dan di sana dilakukan prosesi serupa. Selanjutnya, jenazah diusung menggunakan duba-duba keranda khas Toraja. Di depan duba-duba terdapat lamba-lamba kain merah yang panjang, biasanya terletak di depan keranda jenazah, dan dalam prosesi pengarakan, kain tersebut ditarik oleh para wanita dalam keluarga itu, yang diiringi urutan pawai tertentu, termasuk alat musik tradisional, umbul-umbul, dan kerbau. Prosesi ini berakhir di rantai lapangan khusus tempat jenazah disemayamkan sementara dalam bangunan bambu yang disiapkan untuk keluarga yang hadir. Seluruh prosesi Rambu Solo ini menunjukkan penghormatan tinggi dan juga mempersiapkan roh untuk perjalanan menuju alam baka. Setelah prosesi mengarak jenazah ke rantai lapangan khusus dan meletakkannya di lakin menara tertinggi, berbagai kegiatan dilaksanakan, termasuk penyembelihan kerbau dan adu kerbau, Mapa Silaga Tedong, sebagai hiburan bagi keluarga dan tamu undangan. Upacara ini berlangsung selama beberapa hari, dengan tamu-tamu menginap di lantang rumah sementara yang disediakan di sekitar rantai. Setiap lapisan masyarakat ikut serta dalam upacara ini, yang mencerminkan stratifikasi sosial masyarakat Toraja: bangsawan tinggi Tanah Bulaan, bangsawan menengah Tanah Basi, rakyat merdeka Takarurung, dan hamba Tanah Kuakua. Semakin tinggi jenazah diletakkan dalam pemakaman, semakin cepat rohnya menuju nirwana, sehingga prosesi ini berpengaruh pada status almarhum di kehidupan setelahnya. Ketatan pada tata cara Rambu Solo dianggap penting untuk menghindari bencana, menunjukkan betapa adat ini masih berakar kuat dalam masyarakat Tanah Toraja. Tradisi ini dikenal memerlukan biaya besar karena melibatkan banyak tahapan dan penyembelihan hewan seperti kerbau dan babi, yang dianggap sebagai modal perjalanan bagi arwah menuju alam baka. Masyarakat Toraja bahkan rela menunda upacara hingga dana terkumpul cukup, karena upacara yang meriah juga berkah dengan nilai siri rasa malu dan kehormatan sosial. Pandangan masyarakat tentang upacara ini beragam, dengan sebagian menganggapnya pemborosan. Namun bagi masyarakat Toraja, kemeriahan upacara menunjukkan status sosial keluarga yang meninggal. Semakin tinggi strata sosial seseorang, semakin lama upacara digelar, dan semakin banyak hewan dikorbankan. Strata sosial di Toraja terdiri dari bangsawan Puang atau Parengnik, rakyat biasa atau Buddha, Tosama, dan Budak Kaunan. Status ini didasarkan pada keturunan dan harta, berbeda dari sistem sosial modern yang lebih fleksibel. Makna upacara adat Rambu Solo. Berikut adalah beberapa makna-makna penting dari upacara adat Rambu Solo. 1. Penghormatan terakhir dan pengantar roh. Rambu
Soyo diyakini sebagai jalan untuk mengantar roh orang yang telah meninggal menuju Tuya atau alam roh. Masyarakat Toraja meyakini bahwa tanpa upacara ini, roh almarhum tidak bisa mencapai tempat peristirahatan terakhirnya. Oleh karena itu, Rambu Solo menjadi cara bagi keluarga untuk memberikan penghormatan terakhir, serta memastikan perjalanan roh ke alam baka berlangsung dengan baik. 2. Ekspresi cinta, kasih, dan penghormatan keluarga dengan menyelenggarakan Rambu Solo. Keluarga menunjukkan cinta kasih dan penghormatan mereka terhadap almarhum. Pengorbanan hewan seperti kerbau, simbolis dari dedikasi keluarga untuk membantu roh almarhum dalam perjalanannya. Semakin besar dan meriah upacara, semakin terlihat besarnya rasa hormat dan cinta keluarga kepada. 3. Simbol status sosial. Dalam budaya Toraja, Rambu Solo juga mencerminkan status sosial keluarga. Jumlah kerbau yang dikorbankan dan kemewahan prosesi upacara menunjukkan kedudukan sosial keluarga di masyarakat. Semakin tinggi status keluarga, semakin besar upacara yang diadakan. Bahkan, jenis kerbau yang dikorbankan, seperti kerbau belang tedong bonga, memiliki arti penting sebagai simbol kekayaan dan prestisi. 5. Pelestarian budaya dan tradisi sebagai salah satu tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Rambu Solo adalah cara bagi masyarakat Toraja untuk melestarikan identitas budaya mereka. Upacara ini mengandung nilai-nilai tradisi, seni, serta kepercayaan yang sudah ada sejak lama. Dengan menjalankan Rambu Solo, masyarakat mempertahankan nilai-nilai budaya yang sangat berharga dan memperkenalkannya kepada generasi berikutnya. 6. Makna spiritualitas dan kepercayaan pada leluhur. Rambu Solo juga menunjukkan keyakinan masyarakat Toraja pada roh leluhur dan kehidupan setelah kematian. Mereka percaya bahwa arwah leluhur akan melindungi dan memberkati keluarga yang ditinggalkan jika proses pengantaran dilakukan dengan baik. Keyakinan ini membentuk fondasi spiritual yang kuat di tengah masyarakat Toraja. Nilai-nilai dalam upacara adat Rambu Solo. 1. Nilai bakti dan penghormatan. 2. Nilai pertolongan dan hutang piutang. 3. Nilai spiritual. 4. Nilai penghormatan. 5. Nilai solidaritas. 6. Nilai sosial dan status. 7. Nilai pelestarian budaya. 8. Nilai ekonomi. 7. Nilai seni dan estetika. Upacara adat Rambu Solo. Susunan proses upacara adat Rambu Solo. 1. Pertemuan keluarga. 2. Pembuatan pondok. 3. Kurban. 4. Ante. 5. Pemindahan. Dalam teori pertukaran sosial menekankan adanya suatu konsekuensi dalam pertukaran baik yang berupa ganjaran, material berupa barang maupun spiritual yang berupa pujian. Begitupun dalam upacara adat Rambu Solo, timbul sebuah pertukaran yaitu sumbangan timbal balik yang bersifat hutang pitang, dinamakan entangkean surulula koludomai. Hutang yang timbul di dalam peristiwa upacara kematian akan dibayar pada peristiwa yang serupa. Tidak sama dengan hutang dalam perdagangan yang dapat dibayar setiap saat. Dapat dikatakan bahwa dalam upacara ini, setiap hewan yang dikurbankan atau disumbang oleh keluarga dan kerabat secara tidak sengaja menjadi hutang dari keluarga yang melaksanakan upacara adat Rambu Solo ini. Hutang piutang yang timbul dalam upacara kematian yang belum terbayar sampai yang berhutang atau yang berpiutang meninggal berahi pada anak dan cucunya yang harus dilunasi. Begitupun dalam hal pertolongan dan bergotong royong. Lamanya waktu digunakan sebagai cara untuk melakukan perencanaan yang baik serta melibatkan seluruh keluarga. Berkumpulnya keluarga dalam masyarakat Toraja disebut sebagai kombongan gotong royong perkumpulan. Perkumpulan menjadi ciri budaya masyarakat Toraja dimanapun tempatnya. Jika dalam suatu daerah terdapat masyarakat Toraja, maka di situ mereka membentuk kelompok atau persekutuan Toraja. Kesimpulan, upacara Rambu Solo merupakan prosesi adat kematian suku Toraja di Sulawesi Selatan yang dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Upacara ini sangat sakral dan melibatkan berbagai tahapan, mulai dari persiapan hingga puncak acara yang meliputi penyembelihan hewan sebagai simbol penghormatan,
Pelaksanaannya memerlukan persiapan yang matang, waktu, dan biaya besar, serta melibatkan keluarga besar, masyarakat, dan berbagai elemen tradisi Toraja. Rambu Solo memiliki makna mendalam bagi masyarakat Toraja. Sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, upacara ini bukan hanya sebagai acara perpisahan dengan orang yang telah meninggal, tetapi juga sebagai penghubung spiritual antara yang hidup dan yang telah tiada. Melalui upacara ini, diharapkan arwah orang yang meninggal dapat mencapai tempat peristirahatan terakhir yang disebut Tuye dengan tenang dan terhormat. Upacara Rambu Solo mengandung nilai-nilai luhur seperti gotong royong, solidaritas, ketaatan pada tradisi, dan penghormatan terhadap leluhur. Nilai-nilai ini tidak hanya memperkuat ikatan antara anggota keluarga besar dan masyarakat, tetapi juga mempertahankan identitas budaya yang menjadi ciri khas suku Toraja. Upacara adat Rambu Solo tidak hanya sekadar ritual kematian, tetapi juga cerminan dari kekayaan budaya, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat Toraja. Upacara ini menggabungkan aspek spiritual, sosial, dan budaya yang menjadikannya bagian integral dari kehidupan masyarakat Toraja, serta cara mereka menghormati dan menghubungkan diri dengan leluhur.